Ya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Ambang. Baik, selamat datang Bapak dan Ibu sekalian yang terhadir pada rapat perdana kita pada hari ini. Saat ini kita akan membahas rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR dan Dpr. Boleh Ibu sekalian dan peserta. Ini Pak, rancangan undang-undang yang telah saya bahas bersama dengan Bu Clara. Kami merasa bahwa rancangan undang-undang ini sesuai dengan kebutuhan dari negara kita dan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi rakyat dan negara kita. Benar Pak, rancangan undang-undang ini sudah diteliti berulang kali. Rancangan undang-undang ini sudah melewati kajian yang sangat panjang dan melibatkan banyak pihak. Dan menurut kami ini sangat sesuai dengan kebutuhan rakyat kita Pak. Pak Beni, Bapak telah lama menjadi senator. Bagaimana menurut Bapak? Oh, tentang perampasan aset tindak pidana (PATP). Benar Pak, ini adalah masalah yang genting yang sangat perlu kita perhatikan. Karena akhir-akhir ini di Indonesia seringkali mendapatkan kasus tindak korupsi. Saya yakin dengan adanya rancangan undang-undang tentang perampasan aset ini bisa membatasi gerak-gerik dari seseorang yang ingin melakukan tindak korupsi. Dan dengan adanya rancangan undang-undang ini bisa mengembalikan aset negara yang telah terkena tindak korupsi. Dan juga dengan adanya rancangan undang-undang ini bisa memperkuat sistem hukum dan sumber hukum yang ada di negara kita. Maaf kepada DPR dan Clara atas rancangan yang kalian ajukan. Saya tidak setuju. Mengapa saya tidak setuju? Karena di dalam rancangan yang mereka ajukan ini terdapat banyak pasal yang pesannya begitu ambigu dan dapat membahayakan bagi kita. Apa? Berbahaya Pak? Berbahaya bagi siapa? Ya tentu berbahaya bagi kita lah. Jadi bagi siapa? Bu Erni, berbahaya bagi kita lah. Tidak mungkin kita terbitkan sesuatu yang dapat membahayakan posisi kita. Jeruk makan jeruk apa bagaimana, Bu? Hah? Bagaimana bisa merugikan kita Pak? RUU ini bisa membantu kita untuk mengembalikan seluruh kekayaan negara akibat hasil korupsi. RUU ini bisa mewujudkan keadilan dalam paradigma pemulihan Pak. Kasus nyatanya banyak koruptor yang masih bisa membeli sel serasa hotel, bahkan keluarganya masih bisa menikmati kekayaan akibat kejahatannya Pak. Jadi dengan adanya RUU ini kita dapat menyita seluruh aset yang mungkin dihasilkan karena hasil korupsi. Mengapa? Karena negara kita tidak bisa menyita harta selain yang dimaksud dalam peradilan. Benar sekali Pak, apa yang telah disampaikan oleh Bu Clara itu sangat benar. Karena rancangan undang-undang ini sangatlah diperlukan. Terutama hal ini juga sudah mendesak bagi kita para anggota DPR. Kita sebagai wakil rakyat dan kita juga mewakili suara-suara rakyat. Selama ini tidak ada undang-undang perampasan aset. Kondisi ini dimanfaatkan oleh koruptor untuk menimbulkan hasil dari kejahatannya. Maaf ya Bu, rancangan undang-undang yang Ibu ajukan ini sulit untuk diterapkan dan berdampak bagi kita. Sama seperti yang dikatakan Ibu, tidak mungkin kan jeruk makan jeruk. Ada juga nanti saja kita kilap bagaimana mencegah itu terjadi ya. Jelas-jelas kita yang dirugikan. Betul Bu, apa yang disampaikan Pak Beni. Memang RUU yang Ibu rancang baik dan mewakili rakyat. Tapi menurut saya Bu, RUU ini pada kenyataannya bisa menjadi bumerang bagi kita. Lagi pula, RUU ini belum terlalu penting. Masih banyak hal-hal penting lainnya yang perlu kita sahkan. Pak Gihon, Pak Bene, mengapa kalian seperti ini? Mengapa kalian nampak kali sangat takut dengan adanya rancangan undang-undang perampasan aset ini? Apakah kalian pernah korupsi? Atau kalian ingin berniat tentang korupsi?
ini sudah korup dari sananya, Bu. Apa Ibu nggak tahu? Oh iya, Ibu kan baru naik periode ini ya. Pantas saja Pak Bene. Kelihatannya Bu Erni ini terlalu bersemangat. Dengar itu Bu, Ibu masih baru belajar. Sangat banyak Ibu yang hal-hal yang Ibu tidak tahu sebelumnya. Ini sudah tradisi kita sejak dulu. Memang uang itu harus Maksud Bapak apa? Jadi kalau kami masih baru, kami tidak tahu apa yang baik buat bangsa dan rakyat. begitu Bu. Ibu tidak tahu ya sistem politik kita bagaimana. Saya dari Partai Ubi Ungu tidak setuju dengan rancangan undang-undang ini. Begitu juga dengan Partai Matahari yang pada pemilu mendapatkan suara terbanyak kedua, yaitu Partai Bapak Gihon. Ya, jadi secara logika kami tidak setuju dengan keputusan RUU itu. Bukan begitu, Pak? Betul. Kalau Partai Ubi Ungu dan Partai Matahari tidak setuju, kan masih ada partai lain, Pak. Ya sudah Bu, silahkan Ibu tanya partai-partai lain. Pak, kita harusnya tidak perlu lagi mendengar partai kita, Pak. Loh, baiklah Bu, kalau Ibu maunya begitu. Cuman terserah Ibu lah. Kalau Ibu mau nanti di periode selanjutnya tidak bisa maju lagi karena tidak punya partai, silakan saja ambil tindakan sendiri. Betul begitu Pak Bene? Jelas, Pak, betul sekali. Apapun ceritanya, rancangan undang-undang ini tidak bisa dilanjutkan. Cukup. Pak Bene, mengapa Anda seperti ini? Anda sama sekali tidak mencerminkan sebagai anggota DPR. Yang seharusnya kita sebagai anggota DPR, kita mewakili rakyat, kita membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Aduh Bu Erni, DPR, PR Bu, persetan rakyat. Aduh Bu, gimana sih Bu? Harusnya Ibu ngerti. Persetan rakyat, saya tidak setuju. Kita ini DPR, kita kerja untuk rakyat. Saya kan juga kerja untuk rakyat. Saya kerja untuk rakyat yang punya uang, punya perusahaan. Lagian silakan saja kalau mau buat undang-undang, silakan saja ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tidak usah kita repot-repot rapatkan di sini. Ya, jelas. Mereka yang dilanjutkan rakyat biasa. Sudahlah Bu, teman sekerja kita tidak setuju dengan RUU ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jelas kan? Baiklah, rekan-rekan sekalian, sampai di sini rapat perdana kita pada hari ini. Saya sebagai ketua DPR tidak setuju dengan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Ibu Erni dan Ibu Clara. Jadi terima kasih atas kerjasamanya dan atas kehadirannya pada hari ini. Terima kasih.